SDN Belotan 3. Di sini saya bersama Ibu Desi selaku guru kelas 6 di SDN Belotan 3. Selamat pagi Bu Desi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Yayu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas, saya akan menyampaikan tujuan kegiatan supervisi itu bagi kita. Dan yang pertama, adapun tujuan diadakan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal Ibu, sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Ibu. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang berkaitan dengan pembelajaran yang Ibu akan Ibu lakukan nanti. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti kira-kira mengajar yang pelajaran apa? Untuk observasi kali ini saya nanti akan mengajar pembelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk tujuannya nanti kita ambil yang untuk mencari unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi diharapkan nanti siswa itu bisa menyebutkan dan menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa mengetahui unsur intrinsiknya ya Bu? Iya, unsur intrinsik sebuah cerita. Kemudian pertanyaan kedua Bu, bagaimana atau area pengembangan yang ingin Ibu Desi capai dalam pembelajaran ini? Untuk area pengembangannya nanti saya akan ambil dua, yaitu area pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk di pengetahuannya, saya nanti akan mengukur seberapa paham siswa apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik, apa saja unsur intrinsik cerita, dan menyebutkan macam-macam unsur intrinsik yang ada dalam suatu cerita. Dan yang kedua, untuk area pengembangan keterampilan, nanti saya akan fokuskan siswa untuk mencari unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerita melalui tayangan video, film, ataupun dari cerita pendek. Begitu ya Bu. Terus selanjutnya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Desi terapkan di dalam kelas? Mungkin strateginya, model atau metode yang akan Ibu Desi gunakan? Nanti kita akan pembelajarannya akan saya bentuk dalam sebuah kelompok, di mana akan kelas itu nanti akan berdiferensiasi pada siswanya, di mana nanti akan ada kemampuan siswa yang sudah dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dari belajar mereka. Mungkin nanti akan ada yang memahami video, membaca bacaan, dan juga untuk membaca cerita. Jadi nanti berdiferensiasi ya, Bu. Berdiferensiasi. Kemudian Bu, media apa tuh yang akan Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran? Tentunya nanti akan ada sebuah video, medianya nanti saya akan memakai LCD juga, kita memakai LCD proyektor, memakai laptop, mungkin ada nanti juga ada gambar tentang beberapa cerita pendek untuk memantik siswa, dan juga menyajikan video cerita untuk dianalisis oleh siswa juga. Jadi bermacam-macam ya Bu Iya. ya. Terus untuk waktu Bu, kira-kira Ibu Desi nanti untuk kita gunakan di hari apa dan jam keberapa? Mungkin nanti bisa di hari Senin jam ke-3, mungkin nanti setelah pelaksanaan upacara, setelah itu kita persiapan dulu, dari itu nanti kita mulai praktik pembelajaran. Hari nanti saya hari Senin ke kelas Ibu ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, silakan. Dan nanti akan ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat juga dan juga mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi dalam kelas saat pembelajaran. Nanti setelah itu melakukan praktek pembelajaran, kita akan melakukan percakapan praobservasi, pasca observasi lagi ya Bu ya. Terus untuk selanjutnya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita saat ini? Dari percakapan ini saya akan menemukan suatu gambaran bagaimana nanti proses pembelajaran akan saya gunakan, akan berlangsung, media yang tepat ataupun metode yang akan saya pilih untuk
penyampaian materi pembelajaran di materi-materi selanjutnya. Jadi gambaran strategis yang terbaik untuk anak begitu ya, yang kan? berpusat pada anak Jadi juga. pembelajarannya bisa tercapai Iya, sesuai dengan siswanya juga lebih aktif. betul Ya. sekali. Terima kasih Bu Desi Ya. atas percakapan hari ini dan sudah berbincang-bincang Ya. dengan saya tentang praobservasi ini. Nanti akan bertemu pada pasca observasi besok, Bu Desi ya. Terima kasih Bu Desi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya, Masuk semua? masuk. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini kita mulai lagi pembelajaran kita di pagi yang cerah ini, ya pagi yang sangat bersemangat. Masih semangat kan? Masih. Pasti semuanya masih bersemangat. Masih semangat sekolah, semangat untuk belajar, dan yang terutama lagi semangat untuk bermain. Nanti kita akan belajar bersama, kita akan bermain bersama. Nah, pembelajaran hari ini nanti kita akan pelajari tentang cerita daerah atau cerita pendek. Ya. Siapa yang tahu cerita pendek? Contohnya cerpen apa? Cerita pendek contohnya apa? Atau cerita daerah contohnya apa? Cinderalas. Apalagi? Telaga Sarangan. Ada lagi? Timun Mas. Malin Kundang. Ada Timun Mas dan masih banyak lagi dari berbagai daerah. Contohnya ini. Nah, ini adalah salah satu cerita daerah yang berjudul Malin Kundang. Ini ada Malin, ini ada istrinya, dan ini ada ibunya. Siapa yang tahu bagaimana ceritanya Malin Kundang? Durhaka. Malin Kundang itu durhaka, terus menjadi batu, bagus sekali. Ada lagi? Apa dah? Jahat, boleh, bagus sekali. Nah, itu kalian sudah menyebutkan tokoh atau siapa saja yang ada di cerita. Ada Malin, ada istrinya, ada ibunya. Malin itu dari bagaimana? Itu termasuk tokoh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur cerita atau unsur intrinsik cerita. Apa saja? Nah, kita akan pelajari bersama. Bu Guru punya sebuah video yang berisikan penjelasan tentang unsur-unsur cerita. Silakan dipahami bersama. Ini ada unsur intrinsik cerita. Apa saja unsurnya? Adalah unsur yang membangun cerita. Jadi anak-anak, unsur intrinsik cerita itu terdiri dari Tokoh, watak, latar, alur,
tadi adalah unsur-unsur intrinsik cerita. Cerita. Apa saja unsur-unsur intrinsik cerita tadi? Tokoh, alur, alur, amanat, tema, latar, Nah, di sini nanti tema. Tema tadi apa? Unsur yang membangun cerita atau ide pokok cerita. Terus tema sudah, tokoh apa? Pemeran dalam cerita. Terus penokohan atau watak apa? Sifatnya Tokoh. para tokoh. Amanat. Amanat apa? Pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Terus latar, tempat kejadiannya cerita. Kalau alur, urutan terjadinya cerita. Nah, tokoh tadi wataknya ada 3. Ada antagonis, tritagonis, dan protagonis. Kalau antagonis itu ya jahat. Antagonis itu jahat. Protagonis ya baik. Tritagonis adalah tokoh penengah. Bisa baik, bisa juga. Dia yang menengahi masalahnya. Terus latar tadi juga ada latar waktu. Contohnya apa? Siang, malam, pagi, sore. Latar tempat adalah tempat terjadinya Cerita. atau cerita. Bisa di sekolah, Di hutan. Terus dia yang Sawah. terakhir latar suasana. Saat hujan, saat terik matahari, saat senja, boleh. Saat terbenamnya matahari, boleh. Sudah paham tentang unsur intrinsik cerita? Sudah? Nah, selanjutnya Bu Guru mau menggali pengetahuan kalian. Coba katanya tadi sudah tahu apa sing diarani atau apa yang disebut unsur intrinsik cerita. Sekarang kelasnya akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, karena ini nanti adalah cerita daerah atau cerita, nama kelompoknya yang sini kelompok 1 bernama kelompok Lembu Suro. Yang kelompok sini kelompok 2 bernama kelompok Timun Emas, dan yang ketiga di sini nanti kelompoknya adalah kelompok Sinterklas. Tugasnya kelompok 1 atau kelompok Lembu Suro nanti menyimak temannya menceritakan sebuah cerita. Timun Mas kelompok 2 tugasnya apa? Melihat video yang sudah Bu Desi siapkan di laptop. Dan kelompok ketiga atau kelompok Sinterklas tugasnya membaca cerita. Setelah itu melengkapi lembar kertas. Sudah siap? Sudah siap apa belum? Sudah. Kalau sudah siap silahkan membentuk kelompok. Fani, ini kelompoknya Mbak Tata, silahkan berhadapan-hadapan dengan sini. Ini berhadapan dan ini juga berhadapan. Mbak Nanda dibaca dan temannya melengkapi lembar kerja. Silakan nanti ditulis nama kelompoknya dan juga kelasnya, dilengkapi. Sekarang silakan Mbak Nanda berdiri dan dibaca biar temannya mendengarkan. Si Kancil dan Siput. Pada suatu hari yang cerah, Kancil sedang berjalan dengan santai di pinggir sungai. Di sana ia bertemu dengan Siput yang merangkak dengan lambat. Kancil lalu datang menghampiri Siput dengan langkah yang angkuh. "Hai Siput," kata Kancil dengan sombong. "Apakah kamu berani adu cepat denganku?" Mendengar pertanyaan itu, Siput tentu saja terkejut. Ia merasa diejek oleh Kancil. Walau begitu, Siput menerima ajakan Kancil. "Baiklah Kancil," kata Siput yang menerima ajakan Kancil. "Aku terima ajakanmu.
Tapi jangan malu ya kalau nanti justru kamu yang sendiri yang kalah. Hahaha. Seketika Kancil tertawa mendengar ucapan Siput. Mana mungkin kamu bisa mengalahkanku, Siput. Kamu adalah hewan perangkap yang sangat lambat. Mendengar hal itu, bukannya membatalkan ajakan Kancil, Siput justru makin menantang Kancil. Baik, tentu saja kapan kita akan berlomba? Hari Minggu besok di sini, kata Kancil. Pasti ada yang melihatku memenangkan lomba. Catat itu. Kancil lalu bergegas pergi dengan tertawa. Sambil menunggu hari perlombaan, Siput mengatur taktik agar Kancil bisa merasakan rasa angkuh dan sombongnya. Dengan kekalahan, ia segera mengumpulkan semua siput yang akan di sekitar sungai. Mereka semua tentu saja ingin Kancil kalah. Hai teman-teman, tentu saja kita berkumpul di sini untuk membicarakan perlombaan dengan Kancil, kata siput yang akan berlomba. Tapi bagaimana caranya? Di pinggir sungai. Dilanjutkan sendiri, kita ke kelompok yang selanjutnya. Sekarang kelompok selanjutnya ini kita melihat video. Di sini ada sebuah tayangan video tentang Kancil. Sambil dilengkapi nanti ya. Cerita dunia. Kelompoknya dilengkapi. Kelompoknya emang tadi apa? Kelasnya berarti kelas 6. Ya Pak. Unsur yang menggambarkan tokoh berarti apa? Ditarik garis. Oke. Pintar sekali. Unsur yang menjadi gagasan pertama. Gagasan utama apa? Tema. Oke, pintar. Ini menjelaskan waktu terjadinya cerita. Nih, Ini menjelaskan dalam cerita.
amanat. Judulnya, tadi apa judulnya? Kancil, Alur. dan siput. Yang menjelaskan menceritakan peristiwa dalam cerita alur. Oke, nanti setelah itu ini dikerjakan bersama, nanti dikumpulkan bersama, nggih. Silakan dilengkapi dulu, yuk. Sifat tokohnya nek kowe ngerti nang disi kene. Nih, boleh. Nih. Sabar. Kancil sifatnya bagaimana? Tadi siput. Terus gini. Apa tulisannya prosedur itu? Nah, dilengkapi. Nah, sekarang Bu Guru tak ke kelompok sebelahnya nggih. Dilengkapi nanti kalau sudah selesai kita bisa presentasikan ke depan. Untuk kelompok Cinderella sudah dibaca? Ya, ayo silahkan dibaca bersama-sama dan dilengkapi. Ayo. Nah, tadi tulis kelompoknya namanya apa? Cinderella. Nah, ini kamu dari membaca cerita, dicari di sini. Judul ceritanya berarti apa? Ya. Terus tempatnya di mana? Dicari nih kene, digoleki dibaca nih kene Bu. Tempatnya ndi? Berjalan dengan santai di pinggir sungai. Di sana ia bertemu dengan siput yang berangkat dengan lambat. Kancil lalu datang menghampiri siput dengan ramah kampung. Hai siput, kata Kancil dengan sombong. Apakah kamu berani jahat denganku? Mendengar itu siput ia merasa diejek oleh Kancil. Walaupun begitu siput menerima ajakan Kancil. Baiklah Kancil, kata siput yang menerima ajakan Kancil. Aku menerima ajakan kamu. Jangan malu ya. Kalau nanti justru kamu punya ide yang kalah. Ketika Kancil tertawa mendengar ucapan siput. Mana mungkin kamu bisa mengalahkan siput? Kamu adalah hewan perangkap yang sangat. Anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi. Sekarang Bu Guru minta kita membacakan hasil dari diskusi kalian ke depan kelas secara berurutan. Sebelumnya karena kita sudah bekerja, sudah berpikir, masih semangat atau enggak? Masih. Kita kasih semangat bersama-sama, nggih? Oke, seperti biasa, kasih semangat. Sekali lagi, kasih semangat. Oke, terima kasih. Sekarang selanjutnya silahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Dari kelompok mana dulu? Ayo, siapa yang berani? Oke.
Ya, terima kasih dari kelompok Cinderella. Kita beri tepuk tangan. Terus yang kedua, kelompok yang siapa yang sudah siap? Kelompok Timun Mas atau kelompok Lembu Suro dulu? Ayo. Kelompok Lembu Suro, silakan. Ayo, siapa perwakilannya? Mbak Devi sama Mbak Nanda. Oke, ayo bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lembu Suro membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Judul cerita Si Kancil dan Siput. Tokoh Kancil dan Siput. Sifat tokoh: Kancil sombong, licik. Siput baik, tidak sombong. Tempat: di hutan dan di pinggir sungai. Awal cerita: Kancil sedang berjalan dengan santai di pinggir sungai dan bertemu Siput. Akhir cerita: Siput memenangkan perlombaan. Pesan moral: kita harus berani mengakui kekalahannya. Unsur intrinsik cerita. Unsur yang menggambarkan tokoh disebut penokohan. Unsur yang menjadi gagasan utama disebut tema. Unsur yang menjelaskan waktu kejadian cerita disebut latar. Unsur yang menjelaskan kesan dalam cerita disebut amanat. Unsur yang menjelaskan urutan peristiwa dalam cerita disebut alur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Nah, yang terakhir adalah kelompok Timun Mas. Ayo, siapa perwakilannya? Oh, Mas Johan sama Mas Rafa. Oke, yuk. Berani sekali. Yuk, bergantian ya. Mas Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Timun Mas. Kami akan menjabarkan hasil dari diskusi kelompok kita. Unsur cerita. Judul cerita Kancil dan Siput. Sifat tokoh Kancil dan Siput. Sifat tokoh Kancil antagonis, Siput protagonis. Tempat: di hutan. Awal cerita: Kancil di sungai dan bertemu dengan Siput. Akhir cerita: Kancil menerima kekalahan. Sambutannya: kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Unsur intrinsik cerita. Unsur yang menggambarkan tokoh penokohan. Unsur yang menjadi gagasan utama tema. Unsur yang menjelaskan waktu terjadinya cerita latar. Unsur yang menjelaskan kesan dalam cerita alur. Anak-anak. Unsur yang menjelaskan urutan peristiwa dalam cerita alur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Timun Mas. Terima kasih anak-anak yang hebat. Terima kasih untuk diskusinya. Semua jawabannya betul. Semua kerjasamanya bagus sekali. Kita beri kesimpulan bersama-sama sekarang. Kita tadi sudah membahas unsur intrinsik cerita. Sudah Bu Guru paringi sebuah cerita. Ceritanya tadi judulnya apa? Kancil dan Siput. Kancil dan Siput, apa yang dilakukan Kancil? Balap lari sama Siput. Balapan lari.
lomba lari. Bagaimana kancilnya? Sombong, dia sombong sekali. Terus dia menerima tawaran dari siput. Siapa saja yang ada di dalam cerita? Kancil dan siput. Oke. Bagaimana wataknya kancil dalam cerita tadi? Sombong. Terus lain sombong? Licik. Terus yang kedua, wataknya siput bagaimana? Baik. Cerdas. Cerdik, banyak akal, tidak sombong. Tempatnya di mana kira-kira tadi? Di hutan. Ada yang di pinggir sungai boleh, ada yang di hutan. Boleh sekali. Awal ceritanya dia menantang kancil untuk lomba lari. Dan akhirnya siapa yang menang? Siput. Karena siput banyak akal, dia tidak sombong. Sekarang dari cerita kancil dan siput, pesannya apa? Amanatnya apa? Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh berbangga diri. Harus mau mengakui kekalahan kita. Sudah? Sudah. Nah, anak-anak, kita sudah belajar unsur intrinsik cerita. Kita sudah belajar mengidentifikasi unsur cerita. Semuanya hebat. Ada yang melihat video, ada yang mendengarkan temannya menyimak, ada yang membaca. Semuanya bagus sekali. Hasilnya sama, hasilnya bagus dan betul semua. Sekarang kita kasih semangat lagi. Kasih semangat. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, nanti silakan lembar kerjanya itu dikumpulkan, dan untuk tugasnya di rumah silakan kalian cari satu cerita. Cerita daerah boleh, cerita rakyat boleh, untuk dicari unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Boten. Bagaimana belajarnya hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ada yang sulit? Tidak. Ada yang sulit? Tidak. Menurut kalian yang paling menyenangkan yang mana? Kerjasamanya. Menurut si Mendel paling senang apa, Mas Johan? Apa? Mas Ipul paling senang pas nyapong? Membaca. Paling suka pas bagian pelajaran bagian apa? Mempresentasikan. Bagian apa sini? Berdiskusi boleh. Jadi semua pembelajarannya menyenangkan. Terima kasih anak-anak. PR-nya nanti silakan sudah Bu Desi sampaikan, dan nanti lembar kerjanya silakan dikumpulkan ke depan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Puji Dianawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Magetan. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi terhadap teman sejawat saya. Teman sejawat saya adalah Ibu Desi, wali kelas 6 SDN Belotan 3. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Bu Yayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Bu. Kita akan melaksanakan pasca observasi. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi, kemudian observasi di kelas 6. Nah, sekarang kita akan melakukan pasca observasi dengan ditemani dengan Ibu PT saya, Ibu Dwi Ariel. Terima kasih ya Bu. Baiklah, kita mulai ya Bu ya. Desi, ini untuk pertanyaan yang pertama dari saya ya Bu ya. Pertama-tama bagaimana perasaan Bu Desi dengan jalannya observasi kelas yang kemarin kita sudah lakukan? Alhamdulillah sekali. Ya awalnya memang merasa canggung, merasa
deg atau takut atau bagaimana, karena memang proses pembelajaran yang diawasi biasanya kan spontan saja, tapi alhamdulillah lama-kelamaan berjalannya waktu sudah mulai nyaman dalam proses observasi kemarin. Ya, kalau kita diobservasi kan awal-awal pasti Iya, nervous ada gredeg ya rasa Bu ya, nervous, iya iya. nggak apa-apa, itu aja. Kemudian Bu, untuk selanjutnya mungkin bisa diceritakan lagi Bu, area pengembangan apa yang Bu Desi lakukan dan di dalam kelas Ini memilih tema apa atau materi apa yang akan saya berikan, akan saya observasi apa, media pembelajaran yang akan saya gunakan seperti apa, dan bagaimana nanti karakteristik siswanya menerima mata pelajaran yang akan saya berikan nanti. Dan untuk area pengembangannya nanti saya memakai 2 area pengembangan, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuannya nanti saya menitik beratkan kepada bagaimana siswa itu mampu mengetahui unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Terus mungkin nanti siswa saya hadapkan pada suatu video atau film, sebuah film cerita yang saya meminta anak-anak untuk mendengarkan, untuk melihat, dan untuk mempelajari apa saja unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Jadi mereka mencari temanya apa, tokohnya siapa saja, wataknya siapa saja melalui sebuah video. Jadi intinya langsung praktek langsung Iya, ya Bu ya. langsung dipraktekkan. Jadi pengetahuannya tentang unsur intrinsik kemudian langsung dipraktekkan mencari unsur Iya, intrinsiknya itu apa unsurnya saja cerita ya. saja, Nah, iya. bagus sekali Bu. Terus ini Bu ya, selanjutnya menurut Ibu apakah area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi apakah kita sudah berjalan dengan baik atau belum Bu? Alhamdulillahnya kalau untuk 100% itu belum ya Bu, mungkin kalau anak-anak itu kan biasanya kalau ada yang menonton video atau menonton film itu aktif, suka mendengarkan, mungkin kadang ada juga yang hanya pasif mendengarkan saja tanpa mencatat hal-hal apa saja yang dibutuhkan, pertanyaannya apa saja. Terus ada juga anak-anak itu yang hanya fokus menulis dan yang lainnya fokus mendengarkan. Ada juga yang dalam pembelajaran itu hanya diam saja dalam kelompok, mungkin ada, dan juga yang pertanyaan mungkin juga ada. Jadi saya rasa pembelajarannya untuk kesuksesannya insya Allah mungkin belum 100%. Terima kasih. Terus kemudian kendalanya Bu, kira-kira yang paling mungkin hambatan yang menurut Ibu kok yang dihadapi dalam observasi kita kemarin, pembelajaran kemarin? Ya, kendalanya mungkin yang pertama itu mengelompokkan anak dulu ya Bu, mengelompokkan anak sesuai gaya belajarnya. Ada yang sukanya membaca, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka berbicara atau melengkapi cerita, mungkin itu. Terus yang kedua itu keaktifan siswa. Ada yang tadi saya sebutkan dari keaktifan siswa, ada yang dalam kelompok itu hanya diam saja, ada yang juga aktif melengkapi pembelajarannya. Jadi pada saat mencari gaya belajarnya Bu ya, Iya, nah ini yang pertama tipe itu. belajar seperti apa? Belajar yang seperti apa. Terus kemudian hambatannya kedua itu Keaktifan, ya, ya. memang ya. Keaktifan Kadang-kadang siswa. ada yang enggak. Overaktif, ada yang hanya diam saja. Oh begitu ya Bu. Ya. Baiklah, semoga rencana Ibu ke depan dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dengan pembelajaran selanjutnya sebelum ini. Jadi ke depan nanti akan lebih baik lagi. Terus kira-kira kapan ya akan melakukan perubahan sesuai rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya Bu. Mungkin minggu depan, karena saya mempersiapkan dulu metode apa yang bisa merubah mereka, yang bisa lebih mengaktifkan pembelajaran mereka dulu. Insya Allah secepatnya. Nah Bu, semoga segera direalisasikan Iya. ya. Nah, saya kira percakapan pasca observasi ini sudah cukup. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Semoga kegiatan kita hari ini bisa mendapatkan manfaat yang baik untuk kita semua ya Bu ya, terutama untuk peserta didik kita. Terima kasih, cukup sekian dari saya percakapan pasca observasi dengan Bu Desi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.